sedikit. Terima kasih yang cantik-cantik. Anjing dia ini Bende. Meninggal tanpa sebab. Cinmung. Dibilang buka sendal. Buka sendal. Dengar nggak kucingnya bilang apa? Buka sendal. Buka sendal. Apa sendal? Jangan tutup ikut. Joget dulu, joget. Joget dulu. Simong Haji cantik. Nah, itu ketiga. Simong swimming. Catnya berat ya. Ada cecemuran. Hah? Sendal. Sandal kita ya kudu. Mana kuning? Oh, Abah tahu. Apa kita cari ini? Pagar. Apa kita cari ini? Gimana ya? Oh, depan.
itu. Ha, sikat dekat aku. Ada apa? Sini. Ha. Yo, kaki mama. Yo. Jangan anak. Jangan ganggu. Tempat ini yang indah ya. Aku tahu. Gimana tidak? Tidak yang aku yang kita di sini ada layan-layan sih. Kita coba sampai bunyi dulu. Wih aja. Bisa Uma. Singa ya ya. Dapat baju, Cing. Jangan di situ nanti kau diambil. Diambil piu. Piu. Nanti piu.
Oh, jangan. Jangan tak nak. Mau dia? Jangan dekat-dekatnya nanti jatuh ya. Nanti tahu jatuh. Sini, jangan main dekat sini. Coba foto ya. Tidak bisa, tidak boleh. Ah, nih. Buaya dapatnya. Nih buaya. Jangan kapan jatuh. Jangan dekat-dekat situ. Jatuh. Yang bandel-bandel dibotakin nih. Yang bandel dibotakin nih. Kita dibotakin sama-sama Nera nih bandel-bandel. Nah. Nah. Diam-diam sama.
Bilang siapin pelampung. Yang ini ngambang kali yang ini mah. Kayak balon. Tanggal berapa nanti itu ada Lumpo datang ke sini, Lumpo yang itu, Lumpuwen. Dari Damaram kan ada. Kamis. Kamis tanggal berapa? 1. Kamis masih Sore kalau mau mampir sini 30. Kalau mau nunggu 30. Nah, paling nanti 30 ya? 30 kan. 30. So, paling bantu siap-siap nanti. Ada guru datang. Hah? Mereka mau ketemu. Oh. Jadi mungkin nanti bantulah lihat. Kemungkinan kan beliau nanti biar lewatnya ke sini mobil itu kan. Turunnya di sini. Jangan turun di bawah. Jadi naik ada masalah. Paling kalau keburu semoga gudang selesai kan. Jadi barang di toilet ini bisa dialihkan ke sana. Nah, di satu toilet ini khusus buat guru, buat beliau. Apa toilet untuk beliau pakai. Jadi kalau beliau mau pakai toilet yang ini khusus. Oh, jangan ada yang pakai satu toilet itu. Jadi biar bisa nanti dibersihkan apa. Oh. Karena kan kita nggak ada toilet, cuma itu aja. Jadi nanti satu disterilkan. Gitu. Gudang jadi itu barang pindah ke gudang. Oh, satu toilet steril. Terus kalau ada satu bangunan gudang nanti kan bisa disiapin juga buat kalau beliau istirahat. Disediain satu kamar gitu. Apa adanya lah 1 jam gitu kan. Buat persiapan aja, persiapan saja. Kalau beliau mau pakai ya pakai, itu kan istirahat karena tidak tahu kan namanya sudah tua, mungkin lihat kecapean harus beliau istirahat ya, jadi kita juga punya ruangan. Atau perlu pijat juga, siapkan tukang pijat juga. Oh. Nah, so jangan pijat patah tulang lah kalau pijat. Itu cara sambut guru. Ada beberapa yang mungkin perlu disiapkan. Jadi bisa kerjasama. Ada siapa waktu luang, kalau siapa kerja juga ada kesibukan ya juga tidak apa-apa, sibuk. Namanya itu kan hari biasa. Nah, di sini juga ya para Bante sama Nera juga pasti terima, pasti sambutlah jamu dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang ada. Namanya orang bertamu datang. Karena kalau misalnya tempat kita itu tidak layak dikunjungi juga tidak ada yang mau bertamu. Tapi kalau misalnya ada orang mau bertamu berarti kan nih satu penghargaan. Sebagai tuan rumah itu satu penghargaan. Seperti rumah kita kan misalnya ada orang mau datang, berarti ada sesuatu yang mana di rumah kita itu membuat orang itu senang datang. Tapi kalau misalnya ya orang mau datang juga males, tidak bersedia, nah itu jadi kan harus ada tanda tanya tersendiri, memangnya di rumah ada apa sehingga orang enggan itu untuk bertamu. Tapi kalau misalnya orang senang bertamu, nah itu berarti kan bagaimana tuan rumahnya ya. Makanya bantu lihat-lihat wihara juga ya seperti itu. Para bantunya juga ya jaga ini sebagaimana kemampuan gitu kan, kebersihan apa segala macam. Karena kalau misalnya di Thailand sudah jelas kata-kata orang zaman dulu itu
Kalau mau lihat wihara seperti apa, lihat dari toiletnya. Kalau mau lihat kepala wihara itu seperti apa, lihat dari samanera yang paling kecil. Kalau mau lihat anak gadis itu seperti apa, lihat dapurnya di rumah itu. Nah, itu seperti itu. Kata-kata ungkapan orang zaman dahulu di sana di Thailand. Kayak kalau misalnya Pak Wihara itu toilet yang utama. Nah, gitu orang masuk ke toilet, lihat toiletnya seperti apa. Nah, kalau kotor mau buang air juga harus tutup hidung. Nah, mungkin ke besoknya dia tidak datang lagi. Nah, juga kalau misalnya lihat dari kepala wihara itu maksudnya kenapa lihat samanera paling kecil. Nah, jadi maksudnya itu kepala wihara itu peduli. Nah, sampai samanera yang paling kecil pun itu dapat ajarannya. Nah, punya sopan santun, punya tata krama, ada kegiatannya. Nah, jadi namanya dalam wihara. Kadang yang dilihat yang seperti ini, sosok-sosok para biku samanera yang tinggal. Ada tahu gitu, siapa datang, sambut, berikan pelayanan, mana yang bisa jadi kegiatan-kegiatan. Jadi kalau apalagi di Thailand itu, bahasanya kalau Lumpur bilang, jadi orang jangan berat pantat. Jangan berat pantat, maksudnya itu ya, tidak mau ngapa-ngapain, duduk aja. Nah itu. Tapi kalau misalnya mau maju ya harus seperti itu. Ringan tangan, ringan kaki, gerak cepat. Jadi dengan demikian siapapun lihat juga senang. Orang yang rajin, orang yang mau maju. Makanya di sini kita akan lihat modelnya. Bagaimana untuk saat ini ya masih belum banyak yang kelihatan karena jumlah bikunya juga masih sedikit. Tapi kalau misalnya ada kedepannya bertambah, yaitu harus sudah ada konsep. Yang mana konsep itu ya harus ada kegiatan rutin seperti apa, pagi bagaimana, siang bagaimana. Kalau mau dilepas begitu saja, ya nggak beda. Seperti binatang-binatang di hutan, dilepas begitu saja, tidak tahu kegiatan apa. Jadi antara umat awam, antara biku sama nera, juga masing-masing itu ada sumbangsinya. Seperti kemarin mungkin lihat kalau di Bangka Damaram, mau biku, mau sama nera, mau umat, sama-sama kerja bakti, gotong royong, pel, lap, angkat-angkat dan lain sebagainya. Mana yang bisa dipegang ya pegang, itulah wujud kekompakan. Lihat seperti itu juga, rasanya sesuatu yang damai di hati, gitu. Suatu kerukunan, kekompakan. Jadi bukan hanya sekedar ya pakai jadi biku itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu sangat tidak layak lah. Karena kita masih ada tenaga, masih punya tangan, punya kaki, punya kepala. Nah itu bisa saling bantu. Jadi lihat dalam hal ini juga untuk umat awam juga mungkin kan kelihatannya aneh. Loh kenapa bantainya ikut angkat-angkat, bantainya ngepel, bantainya nyapu dan lain sebagainya. Tidak perlu aneh karena memang ya seperti itulah tugasnya gitu loh. Itu juga bentuk latihan diri. Karena kalau misalnya tidak bisa melakukan itu, ya di mana latihannya? Gitu. Di luar seperti apa juga tidak bisa urus, bagaimana di dalam? Ini bentuk pelatihan dari para biku sama nera. Makanya kalau lihat di Damaram juga kan ada kegiatan tetap. Karena memang ya seperti itulah seharusnya. Jadi tidak kosong. Kalau misalnya tidak ada kegiatan itu kosong, mau meditasi juga tidak tahu meditasi bagaimana, ujung-ujungnya apa? Ya bosan. Begitu bosan, umumnya ya sudah tinggalkan latihan. Nah, hilang kebikuannya, hilang kesamaneraannya, buang semua. Makanya yang kegiatan itu ada sisi baiknya.
Nah, kita ambil sisi baiknya. Bukan berarti kerja sampai lelah, kerja sampai tidak meditasi, tidak bawana juga salah juga. Tetapi bukan berarti bawana itu meditasi harus duduk saja. Nah, harus duduk, harus jalan cangkama, bukan begitu juga. Karena setiap pekerjaan, setiap kita hadir pada saat itu, gunakan sati, perhatian. Nah, saat itulah kita punya latihan samadhi. Nah, saat itulah latihan kita bawana. Jadi namanya meditasi kadang harus tunggu di tempat-tempat tertentu, harus tunggu sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, bukan yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu masih dasar sekali. Artinya ketika di tempat ya meditasi, berarti nggak di tempat tidak meditasi. Berarti itu tidak layak gitu loh, maksudnya. Karena seharusnya meditasi itu ya setiap waktu, walaupun di tempat meditasi, di wihara, ataupun di tempat kerja sekalipun. Saat punya kesadaran itulah yang meditasi. Nih. Jadi kalau mau berkembang ya harus seperti itu. Karena kalau misalnya tidak demikian ya tidak akan berkembang. Hanya pada saat harinya saja. Nah, minggu ini meditasi, ya meditasi sama-sama, nanti didambakan nanti meditasi seharian. Besoknya sudah lupa semua, tinggalin semua. Tidak ada meditasi juga, tidak dapat apa-apa. Nah, ini disampaikan seperti ini ya untuk kita jadikan sebagai pegangan bahwa sesungguhnya praktek dalam Buddha Sasana yang namanya sila, samadhi, panya, itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Yang Sang Buddha katakan akaliko. Akaliko itu tidak lekang oleh waktu, abadi, ada selamanya. Selama kita punya kesadaran, tempatkan kesadaran di saat itulah kita punya praktek, punya dhamma, di mana ada kesemangatan, ada wirya. Nah, saat itulah kita sedang praktek dhamma. Tapi kapan ya kita tidak ada kesemangatan, tidak ada perhatian, saat itulah kehilangan dhamma, kehilangan pati-pati. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada pati-pati, bagaimana bisa dapat pati-wedha? Nah, jadi mulai dari pariyati, belajar secukupnya, seperti layaknya mempelajari peta. Mau kemana tahu, arahnya ke sini. Nah, begitu sudah dapat tahu, lalu praktek. Nah, itu pati-pati. Mulai menjalaninya, ikuti jalan itu. Nah, begitu jalan itu diikuti juga nanti akan dapat sampai ke tujuan, dapat memperoleh hasilnya, pati-wedha. Nah, seperti itu. Dalam praktek dhamma, kita selalu berusaha saja, terus menerus usahakan sebisa mungkin, sama seperti tanam pohon. Tanam saja dulu, lalu begitu sudah tanam, rawat dengan baik. Begitu sudah dirawat dengan baik, tidak perlu meminta pohon itu berbuah. Kalau memang sudah semua unsurnya dipenuhi, sudah siap semuanya, nanti juga akan berbuah dengan sendirinya, tidak harus dipinta. Nah, buahnya juga nanti untuk diri kita yang menanamnya. Nah, ini juga demikian, praktek dhamma juga seperti itu. Bukan hanya sekedar kita mengharapkan hasil, tetapi tidak mau memperjuangkannya. Jadi, kalau seperti itu tidak akan ada yang datang gitu, tidak akan ada buah yang dapat dipetik. Nah, jadi ini kita belajar Buddha Sasana itu belajar untuk tahu sebab akibat. Nah, kumpulkan sebab sebanyak mungkin agar nanti hasil itu tidak perlu dipertanyakan. Jadi siapapun yang melakukan itu, maka dia sendirilah yang akan menuainya. Itu prinsip di dalam Buddha Sasana kita. Jadi kita sebagai umat Buddha pegang prinsip itu, sehingga dalam menjalani hidup itu terus bersemangat, terus maju. Walaupun kita tidak tahu umur akan ada sampai kapan. Entah esok hari, entah lusa, entah tahun depan, juga siapa yang tahu kalau memangnya umur sudah mau berakhir. Tapi setidaknya sebelum semua itu berakhir, selagi masih ada tenaga, masih ada kemampuan, ya gunakanlah sebaik mungkin, sebisa mungkin agar apa? Agar bisa menitipkan kebaikan di dunia ini. Ini sama seperti Luang Por itu punya moto, di mana beliau sekarang sedang bangun cedi, seperti pagoda itu. Nah, di mana usia sampai setua itu beliau masih mengusahakan untuk membangun bangunan yang demikian. Karena apa? Karena ingin meninggalkan sebuah monumen yang nantinya akan jadi bahan atau sarana untuk para biku samanera ataupun upasaka dan upasika belajar. Nah, jadi lihat seperti itu beliau katakan dengan moto beliau, saya akan melakukan kebajikan untuk ditinggalkan di dunia ini, untuk jadi kenang-kenangan lah, untuk dititipkan.
Jadi kita harusnya seperti itu. Hidup itu harus bisa ada yang kita tinggalkan, ada yang kita titipkan. Tapi yang pasti adalah kebaikan, bukan keburukan. Tinggalkan itu. Nanti untuk generasi berikutnya lihat, oh ini apa karyanya, ada bangunan seperti apa, atau ada filosofi seperti apa, baik lingkup yang sederhana maupun yang lebih besar. Nah itu tergantung dari masing-masing punya status. Tapi yang namanya kebaikan kalau ditinggalkan, kalau dititipkan, ya sampai sekarang lihat orang-orang yang punya jasa besar sampai sekarang masih diingat. Seperti Guru Agung kita, Sang Buddha juga masih kita ingat karena ada jasa beliau. Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, para Arya Sawaka zaman itu kita masih ingat. Kenapa? Karena beliau titipkan kebaikan itu. Tapi kalau misalnya yang keburukan, ya sampai sekarang juga masih dicela, seperti Dewa Data. Sampai saat ini sudah meninggal sekalipun ya masih orang cela, orang baca itu ya mencelanya. Mengapa bisa sampai sejahat itu? Gitu. Nah, jadi makanya dari kedua sisi ini kita ambil sebagai pelajaran bahwa diri kita sebaik mungkin untuk dapat terus bercermin sehingga langkah kita ke depannya itu semakin lebih mantap, karena tahu harus berpijak ke arah mana. Ya, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bawatwantarayo suki digayuko Bawa abiwadana silisani cangudha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukasada tamedawi sukhang so adigacati ayung datawa balang wanang sukhan ca patibanado dikayuya sawahoti yatayatu papajati bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bhavantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sadasoti bhavantu te. Satu orang